Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Pipi Nurasih dari Fakultas Farmasi Universitas Syedin Medan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai antibiotik amoksisilin. Apa itu antibiotik? Nah, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Perlu diketahui bahwa antibiotik tidak boleh diberikan sembarangan. Antibiotik diberikan harus dengan resep dokter. Kenapa harus dengan resep dokter? Alasannya yaitu apabila pasien minum antibiotik tanpa pengawasan dokter, yang pertama ditakutkan adalah pasien tidak mengetahui adanya reaksi atau tidak. Yang kedua, penyakit akan semakin memburuk. Yang ketiga, resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Antibiotik bersifat bakterisidal dan bakteriostatik. Bakterisidal bekerja dengan cara membunuh bakteri. Contohnya yaitu beta-laktam, penisilin, quinolone, dan metronidazole. Sedangkan bakteriostatik bekerja dengan cara menghambat proliferasi bakteri dan selanjutnya sistem imun akan membunuh bakteri. Contohnya yaitu chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, sulfonamida, trimetoprim, dan tetracycline. Perlu diketahui oleh sobat sehat semuanya, bijak dalam menggunakan antibiotik. Yang pertama, gunakan antibiotik dengan resep dokter. Yang kedua, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep yang lalu. Yang ketiga, jika demam, batuk, pilek, tidak memerlukan antibiotik. Nah, sobat sehat hanya perlu istirahat, makan bergizi. Jika sakitnya lebih dari 3 hari, maka sobat sehat segera hubungi dokter. Jenis-jenis antibiotik. Jenis-jenis antibiotik yang pertama, penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, tetracycline, makrolid, quinolone, dan sulfonamida. Penisilin biasanya digunakan untuk banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri seperti infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan lain sebagainya. Penisilin biasanya tersedia dalam bentuk sirup kering, tablet, kaplet, dan suntikan atau injeksi. Jenis-jenis antibiotik penisilin yang pertama ada amoksisilin, yang kedua ampicillin, yang ketiga oksasilin, dan yang terakhir penisilin G. Nah, pada pembahasan ini saya akan lebih membahas mengenai amoksisilin. Amoksisilin merupakan golongan dari penisilin. Amoksisilin akan menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi di organ paru-paru, saluran kemih, kulit, serta bagian telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, bagaimana sih cara penggunaan amoksisilin yang benar? Yuk sama-sama kita pelajari. Nah, cara penggunaan amoksisilin yang benar, yang pertama, pastikan sesuai dengan anjuran dokter dan baca aturan pakai yang tertera pada kemasan sebelum mengkonsumsi amoksisilin. Khusus amoksisilin dalam bentuk suntik harus diberikan oleh dokter atau oleh petugas medis di bawah pengawasan dokter. Untuk amoksisilin dalam bentuk tablet dapat dikonsumsi setelah atau sebelum makan. Namun, biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi amoksisilin setelah makan untuk mencegah sakit emah. Jangan menghancurkan, membelah, atau mengunyah tablet dan kapsul amoksisilin. Gunakan segelas air putih untuk menelan obat secara utuh. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Untuk amoksisilin sirup, sebaiknya dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, gunakan sendok takar yang tersedia di dalam kemasan. Jangan menggunakan sendok makan atau alat takar lainnya karena kemungkinan menyebabkan dosisnya akan berbeda juga.
Jangan berhenti menggunakan amoksisilin sebelum masa pengobatan yang ditentukan oleh dokter selesai, walau gejala yang pasien alami telah membaik. Penghentian antibiotik sebelum waktunya beresiko akan menyebabkan kambuhnya infeksi dan kebalnya bakteri terhadap antibiotik. Yuk kita intip bagaimana sih dosis amoksisilin tersebut. Dosis amoksisilin berbeda pada setiap penderita, tergantung pada jenis dan keparahan infeksi. Dosis konsumsi amoksisilin yang umumnya diberikan pada orang dewasa adalah 250 mg sampai 500 mg dalam 3 kali sehari, atau bisa juga dengan 500 mg sampai 875 mg dalam 2 kali sehari. Dosis amoksisilin untuk anak-anak serta dosis suntik amoksisilin akan disesuaikan dengan berat badan dan jenis infeksi. Nah, bagaimana sih cara penyimpanan amoksisilin? Cara penyimpanan amoksisilin: simpanlah amoksisilin pada suhu ruangan dan di dalam wadah tertutup untuk menghindari paparan sinar matahari serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yuk kita intip efek samping dari amoksisilin. Amoksisilin dapat menyebabkan efek samping yang bersifat ringan. Beberapa efek samping yang muncul diantaranya mual, muntah, sakit kepala, muncul ruam pada kulit, dan diare. Amoksisilin dapat menyebabkan efek samping lain yang serius dan perlu segera ditangani, tetapi jarang sekali terjadi. Segera hentikan konsumsi obat dan cari pertolongan medis jika pasien mengalami reaksi alergi seperti pembengkakan di bagian wajah, lengan, atau tungkai, serta timbul sesak napas. Oke, begitulah rangkuman mengenai antibiotik amoksisilin. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti oleh sobat sehat semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.